Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, ternyata yang menjadi sorotan, yang menjadi bahan perdebatan, polemik, tidak hanya pengakuan mereka, klaim sepihak mereka yang mengaku keturunan Rasulullah. Ternyata klaim mereka tidak hanya sampai di situ. Setelah diteliti dan dikaji, klaim mereka merambah kemana-mana. Terutama misalnya mengklaim bahwa berdasarkan sejarah mereka punya jasa sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tidak jarang ada Habib yang di dalam ceramahnya mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada Habib, seperti itu katanya ya. Nah, sebaliknya kalau menurut saya, Indonesia akan lebih cepat merdeka kalau tidak ada Habib. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu sejarah, Habib yang keturunan imigran Yaman itu datang ke Indonesia, itu bukan tujuannya membantu Indonesia untuk berjuang lalu mengusir pemerintahan kolonial, tapi mereka datang ke Indonesia untuk bekerja, mencari duit, mencari kekayaan kepada Belanda. Jadi bekerja kepada Belanda. Oleh karena itu yang sering disebut sekarang dengan istilah menjadi antek-antek Belanda, saudaraku ya. Seperti itu ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya, tidak hanya mengklaim bahwa sejarah itu katanya yang punya jasa adalah oknum Habib. Kalau tidak ada Habib, Indonesia nggak merdeka katanya. Tapi juga ada klaim terhadap sejumlah makam. Makam yang dibaalwikan, ini juga viral. Dan kita bahas hari ini. Oleh karena itu yang sekarang viral pada minggu-minggu ini adalah adanya sayembara yang dilakukan oleh Bapak Husein Baagil dari Tuban. Kalian tentu mengikutinya. Bapak Husein Baagil di Tuban itu menyampaikan kalau ada satu makam saja ya benar-benar dibaalwikan oleh Sa'dah Ba'alwi katanya, itu akan dikasih uang 1 miliar rupiah. Wow, itu banyak sekali ya. 1 miliar rupiah, saudaraku. Tapi setelah ditantang untuk dinotariskan, ya, itu ternyata yang namanya Husein Baagil malah ngamuk-ngamuk, saudaraku, malah nantang geger-geden, malah katanya siap untuk ya Allah. Yang jelas itu marah-marah. Harusnya itu dijawab dengan ilmiah, dengan sederhana saja. Jadi ketika bicara tentang makam palsu, sekarang kan sudah teknologi begitu tinggi, ya, begitu maju. Ya udah, tinggal diuji di laboratorium forensik. Apakah itu makam yang memang lama atau baru gitu? Atau memang di situ ada genetika oknum Habib Ba'alwi atau tidak ada. Jadi sekarang ini kita nggak boleh hanya klaim-klaim sepihak, kita nggak boleh hanya omon-omon. Kalau bicara tentang makam seharusnya ya memang harus diuji secara laboratorium ya, di laboratorium gitu loh. Ya sekarang kan sudah demikian canggihnya gitu, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, tidak mudah memang untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu masih ditakut-takuti dengan ancaman neraka. Tidak jarang oknum-oknum Habib Ba'alwi ya di dalam rangka mengkooptasi dan menghegemoni sejumlah umat Islam yang kurang literasi, terutama dari warga Nahdiyin itu dengan ancaman neraka. Contohnya, ada oknum Habib yang mengatakan, jika kalian itu tidak mempercayai Habib, maka akan dilaknat oleh Allah. Kalian bagaimana nanti kalau ketemu Nabi Muhammad, sementara keturunan Nabi kau tidak percayai? Bagaimana nanti kamu tidak mencintai keturunan Nabi? Bagaimana kalau ketemu Nabi Muhammad? Nanti kamu nggak mendapatkan syafaat. Nah, hal-hal semacam itu menjadi semacam alat atau semacam senjata untuk
mencari pendukung. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, lalu siapa yang berani melawan doktrinasi dari oknum-oknum Habib Ba'alawi? Siapa coba? Adanya klaim sepihak mengaku keturunan Nabi. Adanya klaim bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Adanya klaim bahwa Jawa pintu Tarim. Ya kan, adanya klaim bahwa Jawa Barat milik Habib Ba'alawi misalnya. Nah, siapa yang berani? Kang Deddy Mulyadi kah? Kemudian Mas Gibran, Pak Jokowi, ataukah Bapak Prabowo Subianto? Tentu ini menjadi perdebatan dan setiap orang bisa berbeda-beda pendapatnya. Sekarang kita lihat rekam jejak beliau-beliau. Yang tentu saja pertama kita ingin bahas tentang Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo, ya tentu dia dekat ya dengan Bapak Lutfi bin Yahya. Tetapi beliau sangat berani. Karena apa? Telah berani melawan Rizik Syihab. Dalam masa pemerintahannya Pak Jokowi lah Rizik Syihab dipretelin kekuasaannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan membubarkan organisasi bentukan Rizik Syihab yang namanya Front Pembela Islam. Nah, itu di masa Pak Jokowi. Pak Jokowi sangat tegas sekali. Hilirisasi dilakukan terhadap sejumlah produk dan sejumlah penghasilan atau hasil dari bangsa kita. Oleh karena itu, untuk hal ini kita memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Sampai detik ini setidak-tidaknya Jokowi yang berani melawan hegemoni dan kooptasi Rizik Syihab. Nah, bagaimana dengan Bapak Prabowo Subianto? Bapak Prabowo sampai sekarang sebagai seorang politisi, ya tentu beliau akan melihat kepentingan dan keuntungan. Kira-kira kalau melawan Rizik apa untung dan ruginya? Beliau masih timbang-timbang karena sampai sekarang kita lihat Bapak Prabowo masih wait and see, masih menunggu saja reaksi masyarakat. Padahal kemarin di Pemalang juga sudah terjadi kegaduhan. Tetapi kalau kita lihat rekam jejaknya memang pernah terjadi pertemanan, hubungan yang baik antara Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Rizik Syihab. Nah, disinilah yang bisa jadi kita duga akan menjadi semacam batu sandungan, katakanlah. Bapak Prabowo tersandra oleh pengalaman hubungan baik dengan Rizik Syihab. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, harapan saya siapa? Harapan satu-satunya kepada kita semuanya, ya tentu saja bukan Kang Deddy Mulyadi. Siapa? Mas Gibran Rakang Bumi Raka. Itulah harapan kita ke depannya menjadi pemimpin masa depan sebagai anak muda, generasi muda penerus gitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi, saya tidak bermaksud merendahkan beliau, tapi beliau dari sisi usia sudah ya tidak akan sehebat yang namanya Mas Gibran. Mas Gibran itu ya tinggal mendapatkan kesempatan aja. Beliau menunggu aja. Saya percaya ya dengan kompetensi Mas Gibran. Oleh karena itu saya mendukung pemimpin muda. Saya mendukung pemimpin muda. Karena walaupun saya sendiri sudah tua, saya bukan mendukung pemimpin yang sudah tua, ya. Saya mendukung generasi muda. Karena ke depan di tangan generasi muda inilah negara kita dikelola gitu. Oleh karena itu saya sangat berharap yang namanya Hussein Baagil karena sudah dilaporkan oleh PWI, mudah-mudahan diproses yang namanya Habib Baagil ini yang dari Tuban yang diduga telah melakukan kerusakan atau merusak cagar budaya di komplek makam Sunan Bonang, saudaraku yang dirahmati Allah, ya kan? Oke. Saya itu nggak ngerti ya cara-cara ngundang ini gimana, coba siapa yang mau maju dan mau diundang, ya. Kalau Anda mau coba komen-komen gitu, ya. Kalau yang di TikTok ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kami berharap yang namanya Hussein Baagil itu diproses karena sudah dilaporkan. Jangan sampai kejadiannya seperti Rizik Syihab. Rizik Syihab dibiarkan. Padahal pelaporan terhadap Rizik Syihab sudah berlangsung, sudah banyak ya yang melaporkan. Bahkan ada PWI dari Kabupaten Banyuwangi yaitu Ki Ageng Bumi Sroyo itu sudah melaporkan Rizik di Polres ya Banyuwangi.
bahkan di Banyumas. Tapi mengapa sampai sekarang Rizik tidak diproses? Sampai kemudian dia bisa tampil di beberapa tempat dan menimbulkan kegaduhan. Seperti yang terjadi di Pemalang beberapa waktu yang lalu, saudaraku yang dirahmati Allah. Ya kan? Nah, ini saya menaikkan kalian tapi saya tidak tahu caranya. Pengen sekali saya ya menaikkan kalian, saudaraku. Ya, tapi saya tidak tahu caranya. Makanya ini kan baru live saya. Yang ketiga, saya masih harus banyak belajar lagi untuk live di TikTok ya. Jadi teman-teman penonton di TikTok, tolong kalian mengunjungi channel YouTube saya yang baru, yang subscribernya itu belum 1000 ya, masih 900 sekian. Tolong dibantu untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Ya kan? Sopo iki untuk bergabung. Maukah kira-kira beliau ini bergabung, Pak Mulyadi? Saya juga nggak ngerti caranya ini, Pak Mulyadi ya. Gimana caranya saya nggak ngerti, Pak Mulyadi. Sudah tak teken-teken kok nggak bereaksi. Ya. Terima kasih teman-teman, ada Pak Mulyadi. Ya, caranya ngundang saja nggak ngerti ini saya ini. Gimana cara? Ya. Masya Allah, piye carane? Kok kita coba Pak Mulyadi itu dari mana ya? Pak Mulyadi. Hah? Ya, kita coba ini Pak Mulyadi bisa masuk nih. Walah, nggak bisa ya? Ini masih baru percaya, Baru pertama Pak Mulyadi, saya nggak bisa menaikkan Anda, ini caranya masih kebingungan ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau Anda punya kebutuhan rumah tangga untuk pasta gigi, lihat di akun TikTok saya ya. Itu ada Pepsodent dengan harga murah promo. Murah banget, kalian bisa dapat banyak. Mungkin kalau beli di warung ya, beli Pepsodent di warung mungkin mahal. Tapi kalau di link yang ada di TikTok saya, wah, kalian bisa dapat murah ya. Kemudian teman-teman yang ini, apalagi nih? Permintaan, coba. Oke, kita naikkan. Kirim permintaan kepada apa ini? Wes, aku ya orang ngerti. Oh, bisa masuk juga nih, bisa masuk juga. Tapi aku terus terang nggak ngerti loh ya. Saya baru live 3 kali ini, saya nggak ngerti caranya ya. Mohon maaf, saya juga kebingungan ini, ya. Kebingungan. Boes, sudah hampir 30 menit ya. Ini mau tak akhirin saja, saya kebingungan, bingung saya. Ya. Ya, saudaraku. Siapa lagi nih yang mau gabung? Ya Allah. Oh iya, oke. Kalau ada yang bertanya nih, apakah peran Habib di kemerdekaan, secara kemerdekaan Indonesia? Tidak ada. Ya, peran oknum-oknum Habib keturunan imigran Yaman itu di dalam kemerdekaan kita tidak ada. Itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong. Nah, serius itu. Ya. Sopoi. Mah kebingungan sih An. Gimana ini labnya kayak gini nih. Oke, saudaraku, saya kira cukup ya. Sudah, saya kira cukup. Salam kenal. Terima kasih Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, lihat channel YouTube saya ya. Lihat channel YouTube saya supaya ramai ya, channel baru. Nah, begitu Pak Mulyadi ya. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.